Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi berada di Ubud, Bali. Halo Ubud. Nah, pasti teman-teman pada tahu ya, suasana Ubud itu memang mendamaikan hati. Apalagi Santi di sini mau melukat, membersihkan diri, cleansing diri secara niskala dan skala. Dan Santi berada di salah satu beji, tepatnya di Ubud sentralnya, ya. Dan di sini ada beji campuhan namanya. Jadi kalau untuk beji campuhan itu pertemuan antara dua aliran sungai, ya, dua aliran. Terus dan di sini yang terkenal adalah namanya Beji Bidadari. Nah, gak hanya melukat saja, namun Santi nanti mau mengeksplor apa saja yang ada di sini, sosok-sosok penunggu apa saja yang ada di sini. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses. Nah, baiklah, saat ini Santi di dekat aliran sungai campuhan atau beji campuhan, yaitu pertemuan dua aliran sungai, sehingga Santi nanti mau mandi di sini. Ada hal yang menarik di sini, yaitu yang Santi rasakan pas masuk di beji ini, lebih dominan energinya ke perempuan, ya. Sosok-sosok perempuan cantik seperti bidadari sih. Dan bidadarinya ini sosok perempuan-perempuan yang dominan di sini tuh Santi merinding kalau ceritanya. Mungkin beliau-beliau ini itu para pendeta zaman dahulu atau sosok suci yang disucikan di daerah Ubud ini, Gianyar ini, yang memang jika membersihkan diri atau mesiram, ya kalau bahasa Balinya itu, untuk mandinya di sini. Jadi ini tempat pemandian untuk beliau, para bidadari atau tempat pemandian pendeta juga, seperti itu ya. Jadi di sini. Nah, kita bisa lihat untuk di aliran sungainya, nanti Santi mau explore untuk di sana. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Santi Dharma Chandra.
Sekarang Santi berada di Beji, yang pertemuan dua aliran sungai yang ada di sentral Ubud. Jadi ini untuk pusatnya di Ubud. Santi menemukan Beji Bidadari ini yang memang taksunya luar biasa. Jadi buat teman-teman jika ingin melukat, meditasi, sembahyang, bisa untuk di sini. Nah, tadi sesuai yang pas waktu Santi opening, ada sosok-sosok apa saja sih Kak Santi di sini, gitu kan? Jika untuk di sini, energi yang dominan itu perempuan, ya, perempuan. Sosok beliau Mas Suci, pendeta perempuan yang memang untuk mandi atau mesiram, bahasa halus balisnya, untuk di sini. Gak hanya itu, tapi beliau banyak melakukan ritual-ritual yang ada di sini juga. Terus ada sosok yang cukup besar, ya, sosok naga, ya. Sosok naganya itu besar sekali, dan gak hanya apa ya, bukan sosok naga biasa, tapi benar-benar beliau sudah ada di sini tuh udah cukup lama, mungkin udah ribuan tahun yang lalu, yang memang menjaga tanah yang ada di Ubud ini. Nah, dan ini juga mungkin ya, ini yang Santi rasakan ya, ada hubungan kerajaan yang ada di Ubud ini, karena Santi tadi lihat itu yang di bawah-bawah sini itu banyak sosok-sosok prajurit. Entah kalau nyebutnya pepatih atau apa ya, kayak sosok-sosok prajurit itu yang memang untuk melakukan aktivitas di sini. Jadi itu yang Santi rasakan di sini. Oke. Banyak sih, rame sih sosoknya di sini, meskipun apa kelihatannya sepi atau apa, tapi yang Santi rasakan juga cukup banyak. Dan memang adalah beberapa kayak wowong samar aktivitas itu ada. Cuma yang lebih dominan itu energi beliau Ida Betara yang ada di sini, seperti itu kan. Jadi buat teman-teman, ketika kita lagi down, lagi apapun yang kita rasakan, kita membersihkan diri kepada alam semesta ini, kepada peran-peran beliau ini, agar bisa memberikan energi yang positif, itu sangat perlu sekali. Karena dalam hidup itu kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan secara niskala untuk mengisi badan kita, seperti itu Pak. Itu yang saya rasakan. Mungkin banyak teman-teman ketika bertanya juga, kenapa sih Kak Santi suka untuk di tempat-tempat spiritual, atau bahkan di gunung, di beji, di laut gitu kan. Karena kita perlu menyadari bahwasanya ketika kita untuk di tahap ikhlas dalam hidup itu, kita membutuhkan support system yang memang beliau-beliau ini, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Betara Betari, terus para sesuhunan kita, terus leluhur kita, terus apa, saudara empat kita ya. Jadi itu agar selalu membersamai kita. Tidak ada manusia yang hidupnya itu enak atau langsung baik-baik saja. Kita semua berjalan di atas tanggung jawab kita, karma kita masing-masing. Jadi ketika kita belajar di agama Hindu khususnya, Pancasrada, kita percaya kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada Atman, kepada karma pala, terus kepada reinkarnasi ya. Terus kita tujuan kita moksata jagaditaya iti dharma moksa, kita harus mempercayai, meyakini bahwasanya nilai-nilai Pancasrada itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi ketika manusia sudah mengerti nilai-nilai karma yang ada dalam hidupnya, perasaan iri, dengki, dendam, itu sudah tidak ada. Jadi, oh ya ya, ini tanggung jawab hidup saya, ini karma saya. Oh ya ya, ini memang jalan hidup yang memang harus saya tempuh atau saya lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman, tidak perlu untuk kita membandingkan hidup. Oh si A ini hidupnya, oh si B ini. Belajar untuk mengisi hari, belajar untuk menikmati hari ini. Ketika lagi ngajeng, lagi makan, lagi merayunan, lagi maem ya, kita harus menikmati rezeki yang Tuhan beri. Kita bisa aktivitas apapun, mau sekolah, kuliah, ngiring, kegiatan agama, bekerja. Kita harus memberikan yang terbaik, apa yang ada dalam diri kita. Hari esok itu sudah rencana Tuhan. Yang penting hari ini, pijakan kita hari ini, kita berikan yang terbaik seperti itu kan. Terus juga banyak lagi kemarin banyak yang bertanya, Kak Santi, saya kecewa dengan hidup ini, saya kehilangan banyak hal, saya ditinggal pasangan, ditinggal ini, itu, atau mengalami sesuatu hal goncangan dalam hidup. Kadang manusia itu harus berterima kasih kepada luka. Kepada luka itu dalam arti, ketika Tuhan memberikan luka, itu tandanya Tuhan itu rindu sama kita. Ketika Tuhan memberikan ujian, kita harus mengolah rasa, oh bagaimana ya untuk bisa keluar dari zona kegelapan seperti itu. Kita harus mencari titik terang, yaitu jalan bersama Tuhan. Itu hal paling terbaik ya. Kita harus tetap jalan ke depan, kita harus tetap fokus kepada jalan Tuhan. Ketika kita fokus sama Beliau, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang baik seperti itu. Nah, ini singkat cerita nih, kenapa Santi menemukan tempat ini. Kemarin manusia itu bukan memiliki siklus ya, lagi sedih, senang, itu kan sebuah siklus. Nah, Santi itu kemarin tuh mengalami sedih, kayak aduh sedih banget nih karena ada sesuatu hal, something yang terjadi dalam hidupnya Santi gitu. Akhirnya di otaknya Santi itu cuma mikir, aduh kepengen meluka di Ubud nih, udah pengen ke Ubud aja, kepengen minum kemet di pura. Karena Santi ketika lagi sedih, yang tak cari adalah pura atau tempat suci, tempat meditasi atau tempat tenang, atau bisa ke Gria, ke Sulingge. Jadi Santi selalu nunas ke Beliau. Jangan sampai Santi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi Santi harus tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, ketika di jalan, Santi pamit lah sama Ratu Pedanda, Ratu Betara Nabi Bedanda yang ada di Batu Bulan ya. Terus beliau mengarahkan untuk ke Pura Gunung Lebah gitu kan. Ya dekat sini, Pura Gunung Lebahnya di area sini. Nanti Santi bisa melukat di campuhannya kata beliau. Terus ya udah Asli-Bara. Di jalan hujan, Santi sempat berhenti dulu. Karena kenal sarang coibahnya, pas waktu Santi semedi di Gunung Raung, Santi menghubungilah sarang coibahnya. Terus sama coibah direkomendasikan juga untuk melukat di sini. Jadi Santi astungkara banget ketika kita mengalami fase sedih dalam hidup. Kita jangan stuck. Jangan stuck dalam artian kita terlalu meratapi kesedihan itu, tapi belajarlah untuk mencari titik cahaya ya. Kita hening perlu. Hening itu dalam arti kita mencari hal-hal yang menenangkan jiwa kita seperti itu kan. Jadi buat siapapun teman-teman ketika mengalami kesedihan, Santi itu selalu memberikan semangat kepada diri sendiri bahwasanya mungkin Santi menginginkan A gitu kan, tapi Tuhan tidak merestui. Percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan, ya. Jadi, percaya apapun yang ada dalam hidup kita, di jalan kita, itu sudah rencana Tuhan terbaik, seperti itu kan. Misal ada yang tanya, Kak Santi gimana sih, aku lagi patah hati nih, aku pengen bersama dia, memaksa diri untuk hidup bersamanya, seperti itu kan.
Mungkin menurut kamu pasangan kamu itu yang terbaik buat kamu, ya. Tapi menurut Tuhan itu tidak. Maka Tuhan memberikan rasa patah hati, kamu nggak bisa sama dia. Jadi kita harus bisa mengolah rasa dan selalu untuk belajar untuk positive thinking seperti itu kan. Dan menurut Santi sendiri, ketika Santi menginginkan, ya namanya kita manusia ya, menginginkan sebuah pasangan, menginginkan sebuah partner dalam hidup. Karena ini juga banyak sekali pertanyaan, kok nggak nyari jodoh sih, ini itu kan. Sebenarnya untuk mencari jodoh itu pasti pengen, siapa yang nggak pengen. Cuma yang pertama tak lakukan adalah Santi masuk di agama Hindu ini, perjuangannya itu nggak main-main. Jadi Santi nggak mau memiliki pasangan yang sekedar untuk ya hidup bersama atau apa. Santi nggak mau. Santi harus memiliki laki-laki yang memang bisa Santi ajak berjuang hidup dan berjalan di jalan Tuhan. Apalagi Santi di lingkungan beliau para sulingge, di Ratu Pendanda gitu kan. Bisa nggak sosok laki-laki ini ikut di dalam circle lingkungan di spiritual seperti itu kan. Dan ketika kita hidup bersama, kita harus memikirkan untuk future, ke masa depan, dimana nggak ego saja, nggak hanya untuk you and me saja, tapi benar-benar gimana ya kita untuk berpikir untuk agama Hindu, gimana ya kita berpikir untuk umat sedharma seperti itu kan. Itu yang paling penting dan yang susah-susah gampang sih. Akhirnya kan kita harus, Santi juga harus ketika ingin mengharapkan pasangan seperti itu, ya Santi harus menaikkan energinya Santi gitu kan. Harus lebih banyak berdoa sama Tuhan, lebih banyak melibatkan diri sama Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Santi butuhkan. Jadi buat yang bertanya-tanya, tenang, semoga sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik, bisa buat kebaikan umat sedharma, bisa untuk berbakti. Karena Santi tuh nggak bisa diem maksudnya suka ke pura, nangkil, suka kegiatan agama, suka konten, mengabadikan momen-momen yang ada di Bali, di Nusantara ini, mau di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Sumatera, bahkan nanti next mungkin bisa ke Papua gitu kan. Jadi nanti membutuhkan tim hidup yang memang bisa diajak berjuang bersama seperti itu kan. Semoga nanti doakan ya, nanti memiliki keluarga yang bisa tinggal di Bali, yang memang bisa untuk hidup bersama di jalan Tuhan. Dan buat teman-teman gak usah galau kalau memang lagi sendiri, lagi jomblo. Isi hari-hari kejombloanmu, kesendirianmu itu dengan hal-hal yang positif seperti itu kan. Sedih, kesepian, ya udahlah, kita sembahyang, kita cerita sama beliau, sembahyang di Sangga, di Merajan, di Pura, di tempat-tempat suci yang masih bisa dijangkau, itu penting banget seperti itu kan. Itu tadi yang bisa Santi sampaikan agar teman-teman bisa semangat untuk tetap setia di jalan Dharma.
Nah, itu tadi pengalaman petualangan yang ada di Sentral Ubud, Gianyar Bali, bagaimana Santi lunas taksu, lunas kesucian kepada beliau yang memang melinggih di sini, yang memang menempati untuk area di sini. Semoga kebaikan beliau, kasih sayang beliau, datang dalam hal yang bisa membawa kita ke kebaikan-kebaikan dalam menapaki hidup ini. Dan semoga kita semua diberi semangat untuk menjalani hidup. Dan satu hal lagi, misal kita ke tempat suci, belajarlah kita ya harus menyampaikan diri kita untuk menyayangi beliau ya. Kita sayang sama Tuhan, kita ingin disayang Tuhan, tapi kita nggak pernah bilang ngomong sayang sama Tuhan. Itu bagaimana ceritanya? Jadi belajarlah, Tuhan, Ida Sang Yang Widiwase, Ida Betara Betari, sesuhunan titiang, leluhur titiang, saudara empat titiang, Santi sayang sama beliau, Santi sayang sama Tuhan, Santi sayang sama Ida Betara Betari, Santi sayang kepada sesuhunan, Santi sayang kepada leluhur, Santi sayang kepada saudara empat titiang yang memang menjaga Santi, seperti itu kan. Jadi kita menyampaikan rasa sayang, dan kepada siapapun yang kita lihat, kita harus dengan welas asih, dengan kasih sayang, agar feedback dari beliau itu juga menyayangi kita, seperti itu. Itu yang poin pentingnya. Jadi buat teman-teman, tebarkan rasa cinta kasih kepada sesama, kepada alam, dengan menjalankan konsep Trihidakarana, bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan alam semesta ini, dan bagaimana hubungan kita kepada manusia. Terima kasih, Santi mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Semoga kita semua bisa diberkati oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwase. Semoga next Santi kemana lagi ya. Oke, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kita Santi Dharma Chandra. Kita tutup Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.